Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Baharudin dengan NIM 22010034 akan melakukan instalasi Jupyter Notebook dengan mata kuliah Sinyal dan Sistem dengan dosen pengampu Pak Tony Suhendra STMCS. Jadi dalam penginstalan ini kita perlu membahas dua hal, yaitu Python dan Jupyter. Oke. Di sini kita masuk, apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat serbaguna dan mudah dipahami. Bahasa pemrograman ini dikembangkan oleh Guy van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python didesain dengan sintak yang jelas dan mudah dibaca, sehingga sangat cocok untuk pemula maupun pengembang yang berpengalaman. Python juga memiliki berbagai pustaka dan framework yang luas, menjadikan salah satu bahasa pemrograman yang populer untuk berbagai keperluan seperti pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, pengembangan permainan, dan banyak lagi. Sedangkan Jupyter merupakan sebuah proyek open source yang menyediakan lingkungan komputasi interaktif berbasis web. Jupyter awalnya dikembangkan sebagai proyek Python pada tahun 2014, tetapi kemudian berevolusi menjadi proyek yang lebih luas yang mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, R, Julia, dan lain-lainnya. Jupyter Notebook yang merupakan bagian dari proyek Jupyter adalah aplikasi web yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi dokumen yang berisi kode, visualisasi, teks naratif, dan elemen interaktif lainnya. Jupyter Notebook sangat populer di kalangan ilmuwan data dan peneliti karena kemampuannya untuk membuat alur kerja yang struktur dan dokumentasi yang kaya akan konteks visual. Baik, berikut untuk penjelasan bagaimana cara penginstalan Jupyter di CMD. Nah, sebelumnya teman-teman bisa download dulu Python pada Google Chrome, kalau bisa yang terbaru untuk versinya. Oke, di sini saya akan memberikan cara bagaimana untuk mendownload Jupyter pada Python. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsinya, yang mana tadi kita menyinggung tentang Python. Nah, kita bisa menggunakan fungsi pada Python untuk menginstal Jupyter. Oke, di sini kita bisa menuliskan sintak pip install Jupyter. Setelah kita ketik kalimat tersebut, maka kita menunggu prosesnya dengan tekan enter, lalu kita tunggu beberapa waktu untuk melakukan penginstalan. Contohnya seperti di bawah ini, kita tunggu saja. Nah, untuk selanjutnya setelah terdeteksi, kita bisa memanggil atau membuka dengan prompt Python -m notebook untuk membuka filenya. Oke, kita tunggu proses beberapa saat. Nah, ini hasil dari pemanggilan untuk notebook dari Jupyter tadi. Maka kita akan diarahkan ke web untuk melakukan pembukaan data atau data yang kita panggil telah dilampirkan. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa data.
Oke, pada beberapa data ini yang ada di laptop saya. Oke, kita bisa lihat di sini ada beberapa fitur yang mana kalau kita mau bikin folder baru, di sini ada tulisan new. Nah, itu kita bisa membuat folder. Contohnya di sini saya akan membuat folder untuk tugas ini, yang mana tugas Jupyter Notebook, sinyal dan sistem, nama saya dan NIM. Nah, kita bisa membuat folder ya di sini. Setelah kita membuat folder, kita boleh buka. Nah, di sini kita bisa melakukan pemrogramannya dari file yang kita telah buat. Jadi dari file tadi kita bisa membuat sebuah program. Nah, di sini ada beberapa fitur yang telah tersedia. Yang sebelah kiri itu untuk penyimpanan data, terus menambah atau memotong, untuk run dan berbagai lainnya. Di sini terdapat fitur yang bisa kita gunakan. Nah, palingan di sini nanti kita menggunakan untuk run atau menambah atau mengurangi. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan pemanggilan syntax. Jadi di sini saya akan membuat teks, yaitu print untuk memanggil hi. Nah, jadi dalam kurung tanda petik hi. Nah, itu kita klik nanti run di atas. Oke. Nah, di sini muncul hi. Nah, kita coba dengan syntax yang lainnya. Oke, di sini saya menulis nama saya Baharudin. Nah, itu akan tercetak nama saya Baharudin. Baik, selanjutnya kita akan coba yang lainnya. Kita bisa memanggil dengan untuk mencetak tugas instalasi Jupyter Notebook. Nah, itu nanti akan tercetak seperti yang saya ketik pada perintahnya. Oke, kita lihat di sini. Kita run lagi. Nah, akan tercetak yang saya input di atas. Baik, kita coba untuk melakukan perhitungan. Di sini A sama dengan 10, B sama dengan 21, C sama dengan 50. Lalu kita print A tambah B tambah C, itu akan menghasilkan 81 karena nilai dari A itu sama dengan 10 ditambah B itu 21. Nah, ditambah C lagi 50 yang hasilnya nanti 81. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian lagi. Ini kita menggunakan if else ya. Jadi di sini hasil sama dengan 50. Lalu bawahnya kita klik if hasil lebih besar 60 ya, lebih besar dari 60. Jika kita buat dua kondisi nanti berhasil dan gagal. Oke, selanjutnya kita ketik print berhasil, lalu klik else. Kita ketik ya guys, ketik print itu gagal, baru nanti kita run. Nah, itu hasilnya akan muncul. Nah, kenapa hasilnya gagal? Karena di sini hasil sama dengan 50. Nah, jadi nilai yang terdapat inputnya itu 50, sedangkan untuk nilai keberhasilan itu di angka 60. Jadi maka tercetak situ gagal. Oke, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.